Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita santet pring sedapur. Tamat ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, langsung ke ceritanya. Pagi ini terasa berbeda, apalagi saat melihat bapak makin parah. Ibu sedang menggantikan kain yang membalut lukanya. Memang benar, jeruk limau itu dapat menekan bau busuk lukanya, tapi bapak harus menderita setengah mati. Tidak tega tapi terpaksa agar bau busuk itu tidak merembet kemana-mana. Bu, baunya mereda. Tapi Rati sedih membayangkan perihnya. Ini sangat terbaik, Rat. Ini juga berfungsi untuk mencegah luka ini berbelatung. Kondisi bapakmu sudah parah kelewat batas. Kita harus berpikir dengan segala kemungkinan buruknya juga, kata ibu sambil mengompres luka basah itu. Rati tak tega kalau melihat kulit bapaknya menempel lagi di kain itu. Lendir, darah, dan nanah sudah hampir jadi pemandangan di rumah itu. Jijik itu manusiawi, tetapi rasa sayang terhadap keluarga menghapus semua rasa itu. Bapak yang sabar, ibu pagi ini akan nekat mencari tabib lagi. Kita akan usaha sampai bapak sehat lagi. Pak Soleh menghela nafas berat. Tak pernah ia menyangka kehidupan sehari seberat ini. Mungkin Tuhan sedang menguji, pasti akan ada hari esok yang bahagia jika mampu melewati semua ujian ini. Sudahlah Bu, nggak usah cari dukun lagi. Toh kemarin bukannya luka bapak sembuh, malah jadi makin busuk kan? Itu karena bapak nggak percaya sama omongan Pak Wiji. Bukannya Pak Wiji juga bilang kalau pengobatannya itu dibutuhkan keyakinan dari pasien. Bu, dia itu juga manusia biasa. Bagaimana Bapak bisa mempercayai ucapannya? Paling tidak Bapak ikuti sarannya, minum obat ramuannya. Hahaha, ibu ini terlalu percaya kata dukun. Orang dokter aja yang sekolah tinggi-tinggi dan bayar mahal nggak tahu penyakit bapak. Pak, itu karena sakit bapak nggak wajar. Sedih memang kala kembali membayangkan suami yang dulu sehat, sekarang tak berdaya oleh luka dibuat oleh seorang yang menyimpan sakit hati hingga tega mencelakai orang lain dengan tidak wajar. Bu, Pak, Rati mau pergi kerja dulu, tapi sebelum pergi ada hal yang mengganjal hati soal mimpi Ratih. Akhir-akhir ini Ratih sering sekali bermimpi melihat sosok lelaki tinggi besar dan berbagai makhluk aneh lainnya. Namun terkadang Ratih juga bermimpi melihat seorang kakek berjenggot putih yang membuat Ratih terbangun. Ratih menceritakan mimpinya semalam jadi beban setelah mendengar pembicaraan orang tuanya. Mungkin saja buruknya terkait dengan sakit yang diderita bapaknya. Sinta langsung menatap Ratih tidak karuan. Memangnya apa arti mimpinya? Tapi sejak sering bermimpi buruk, Ratih jadi gelisah tak karuan, seolah ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya. Entah apa, rasanya batin tidak tenang sekali. Sudahlah, kau pergi saja, kerja dulu. Nanti ibu tanyakan ke Pak Wiji. Rati malah jadi bingung, tapi dia tidak mau lagi banyak bertanya dan mengikuti perkataan ibunya. Setelah mencium kedua tangan orang tuanya, ia pun segera bergegas kerja. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Rati sampai di tempat kerjanya. Sudah lama Rati tidak serisau ini. Pikirannya selalu terbayang tatapan makhluk aneh itu. Rat, ngapain datang-datang lamun aja? Mas Diki rekan kerjanya menepuk bahu Ratih dan membuyarkan lamunannya. Mas Diki, gak apa-apa kok mas,
Cuma kepikiran bapakku yang lagi sakit aja. Emang bapak kamu sakit apa? Nggak tahu mas. Awalnya itu cuma tertusuk tulang, tapi sekarang jadi parah dan bahkan sampai membusuk lukanya. Infeksi kali. Sudah dibawa ke dokter dan dokter masih belum nemuin penyebab terjadinya infeksi luka bapak sampai separah ini. Yang sabar ya Rat, semoga bapak kamu cepat sembuh. Iya mas, makasih. Rati terbangun, namun ia merasa badannya sangat panas. Ia pun menyalakan kipas angin. Anehnya kipas itu tidak mau menyala. Ia pun memutuskan untuk keluar untuk mengambil kipas tangan. Saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat kipas itu dan segera mengambil kipas tersebut. Rati duduk di sofa dan mengipasi badannya. 5 menit kemudian badannya sudah mulai terasa sejuk. Setelah merasakan badannya enakan, ia kembali ke kamarnya. Ketika berada di depan pintu kamar, melihat sosok tinggi besar itu lagi. Matanya merah melotot dan mempunyai gigi taring panjang, serta seluruh tubuh dipenuhi bulu lebat. Ratih pun panik dan berteriak, "Ah, siapa kamu?" Ratih berusaha kabur. Saat sedang berlari, ia kesandung keset lantai hingga membuatnya terjatuh di lantai. Ia melihat sosok itu mendekatinya. Badannya terasa panas dingin. Ia sangat panik. Ratih benar-benar bingung harus berbuat apa. Sosok itu pun mengangkat tangan kanan Ratih lalu menggigit tangan Ratih sampai darah bercucuran. Ratih menjerit kesakitan. Ia merasakan perih yang teramat perih. "Ah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan, sakit," rintihan sambil menangis dan berusaha melepaskan diri. Namun nihil usahanya untuk melepaskan diri, sia-sia. Ratih terus berusaha memaksa dan menarik tangannya itu sampai akhirnya terlepas. Namun setelah dari tangannya terluka parah, ia berlari sambil menangis menuju ke kamar orang tuanya. Namun betapa terkejutnya ia saat sampai di sana. Ia melihat kedua orang tuanya sudah tewas dan tubuh mereka berlumur darah. Ratih tidak berkata apapun. Ia benar-benar shock melihat kondisi orang tuanya yang mengenaskan. Saat sedang bengong, ia melihat lelaki tua itu di depan ranjang kedua orang tuanya. Lelaki itu mengenakan baju serba putih serta pengikat kepala putih yang menutupi sebagian rambutnya yang memutih pula. Ia memiliki jenggot yang panjang hampir mencapai perutnya. Pria tua itu menatap Ratih sayu sambil berkata sangat lirih, sampai Ratih samar-samar mendengarnya. "Bangun, ayo nak, sholat." Mungkin seperti itulah yang Ratih dengar. Ratih tersadar lalu melirik ke angka di dinding kamarnya. Waktu menunjukkan pukul 4.30 dini hari. Astaga, mimpi buruk lagi. Ya Tuhan, mimpi ini benar-benar seperti nyata. Ratih bangun dari tidurnya, mengusap keringat yang membasahi keningnya. Saat sedang menenangkan dirinya dari mimpi buruknya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah kamarnya. Ratih gemetar. Ia takut jika mimpinya menjadi nyata. Krek. Pintu kamar terbuka. Ratih melihat sosok besar dan tinggi menghampirinya. Saat lampu kamarnya dinyalakan, ia menjerit dengan keras. "Ah! Hei, ngapain sih?" Suara itu sudah tak asing lagi di telinga Ratih. "Mas Adi, apaan sih kamu? Alay deh. Mas, ngapain jam segini ke kamarku? Kamu ditelepon dari tadi nggak angkat-angkat. Ayo cepat bangun, bantuin mas." Ratih melihat ponselnya. Bentar saja 7 panggilan kakaknya tak terjawab. Maklum saja, karena sudah jadi kebiasaan Ratih sebelum tidur mensilat HP-nya dengan harapan bisa tidur nyenyak dan tidak ada yang mengganggunya. Namun nyatanya, mimpi-mimpi buruk itu jauh lebih mengganggunya daripada suara dering ponselnya. "Ayo buruan," ucap Adi lagi yang melihat Ratih tak beranjak dari atas ranjangnya dan malah melihat ponselnya. "Kemana sih mas?"
pagi-pagi gini? Mas ada urusan, cari obat buat bapak. Nanti kamu bantuin ibu dulu di pasar. Weh, ya ndak bisa toh. Orang aku nggak ngerti potong-potong daging itu. Ntar kamu bantuin nimbang-nimbang sama bungkusin barang saja. Kasihan ibu kalau di pasar sendirian. Kan ada pegawainya. Tetap aja tenaganya kurang memadai. Apalagi weekend begini, biasanya rame-ramenya. Mending aku aja deh yang cari buat bapak. Lagian aku ke pasar juga kayak orang yang gak berguna karena gak bisa apa-apa. Beneran kamu yang mau cari? Ya deh. Ya udah, sekarang kamu cari daun kelor aja dulu. Ntar sisanya mas yang cari. Hah? Cari di mana mas? Ini kota padat penduduknya. Bahkan lahan kosong aja udah sulit ditemukan. Apalagi cari daun kelor. Wes gak mau tahu, kamu tanya aja teman-temanmu. Siapa tahu yang punya atau ada info. Kan kamu sendiri yang mau nyari. Pokoknya entar sepulang mas dari pasar harus sudah ada. Karena nanti mau langsung dibawa ke rumah Pak Wiji. Adi keluar dari kamar Ratih tanpa mendengarkan lagi Ratih yang memanggilnya. Ratih mendengus. Langit baru saja memunculkan sinar matahari, tapi Ratih sudah berada di tengah ladang yang banyak sekali ditumbuhi rerumputan. Sepertinya ladang itu sudah lama tidak digunakan. Ratih menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang yang tingginya hampir mencapai tinggi badannya. Ia menghela nafas panjang, menoleh ke kanan ke kiri, berharap menemukan seorang di sana. Padahal menurut info salah satu temannya di sekitar ini ada satu tumbuhan pohon kelor. Tapi sudah hampir 30 menit Ratih mencari, tak kunjung menemukan juga. Mungkin karena rumputan yang tinggi membuat pandangan Ratih terhalang hingga sulit menemukan letak pohon tersebut. Tempat itu benar-benar sepi. Mungkin sudah sangat lama sekali tidak ada manusia yang datang ke sini. Nyali Ratih mulai terciut takut ular dan berbagai makhluk liar lainnya. Tapi demi kesembuhan bapaknya, apapun yang terjadi, ia harus menemukan pohon kelor tersebut. Dengan sangat hati-hati, Ratih berjalan menyusuri padatnya ilalang di kiri kanannya. Tak luput juga matanya sangat waspada memperhatikan sekelilingnya. Takut ada binatang berbahaya atau sesuatu yang ditakutinya. Sesaat Ratih menghentikan langkahnya, ia mulai merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Radit, teman yang memberi informasi kalau di tempat ini masih terdapat sebuah pohon kelor. Baru saja ia memencet tombol ponselnya, tiba-tiba terdengar suara ilalang berbisik seperti ada yang melewatinya. Srek. Suara semak belukar di sekelilingnya itu seperti terinjak seseorang. Hati Ratih mulai berdegup, nyalinya semakin menciut antara meneruskan pencarian atau berhenti dan kembali pulang. Srek, krak. Suara itu seakan mendekati ke arahnya. Ratih berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba angin sejuk berhembus seakan meniup dirinya. Ratih hampir saja hendak berlari ketika ada sesuatu yang menepuk pelan hingga membuat bulu kuduknya merinding. Spontan Ratih berbalik dan hendak berlari kembali pulang. Namun betapa terkejutnya melihat seorang yang ada di belakangnya. Radit, kamu ngagetin aja sih. Dengus Ratih kesal mengusap keringat dingin di keningnya. Maaf. Lah kok kamu di sini? Bukannya kamu kerja masuk pagi, makanya nggak bisa antarin. Aku tukar sip sama temanku biar bisa nemenin kamu cari daun kelor. Oh, syukurlah. Kalau gitu, aku dari tadi cari muter-muter nggak ketemu pohonnya. Sini, ikutin aku. Tidak seperti biasanya, Rahid terlihat tenang dan tidak terlalu banyak bicara. Membuat Ratih sedikit bingung dengan sikap Radit hari ini. Karena biasanya dia itu suka ngelawak dan ngajak bercanda.
Tapi sudahlah, Rati tak mau terlalu jauh memikirkan hal itu. Mungkin saja hari ini Radit lelah dan masih mengantuk. Rati berjalan di belakang Radit menyusuri jalan setapak yang dipenuhi banyak rerumputan liar. Sudah lama Rati hidup di kota ini, tapi baru kali ini dia tahu kalau di tengah padatnya rumah penduduk ternyata masih ada lahan kosong yang tak terurus seperti tempat ini. Mungkin tempat ini dulunya adalah persawahan, tapi entah apa penyebabnya sampai tak terurus seperti ini. Padahal mungkin masih bisa dirupiahkan dan dikaflingkan jika memang sudah tidak dibuat untuk berladang lagi. Ah, sudahlah. Ini bukan saatnya memikirkan hal yang tidak berguna seperti ini. Toh lagi pula tempat ini bukan miliknya. Yang terpenting saat ini adalah mencari daun kelor untuk kesembuhan bapaknya, pikirnya. Brak! Pemuda jangkung itu tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, membuat Rati menabrak tubuh pria jangkung itu. Ih, Radit, apaan sih? Dengus Rati kesal. Tanpa menjawab pertanyaan Rati, pemuda jangkung itu mengangkat salah satu tangannya dan menunjuk sebuah pohon yang tingginya kurang lebih 4 meter. Rati mendongak ke atas, sudut bibirnya mulai sedikit terangkat, perasaan kesalnya kini mulai berubah senang. Ia pun tersenyum menatap Radit yang dibalas dengan tatapan ekspresi. Aneh banget sih, nih anak tumben banget gak berlagak sok pendiam, padahal aslinya juga konyol. Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang aku sudah menemukan pohon kelor ini, batinnya. Akhirnya ketemu juga, ucap Rati senang. Ia pun langsung memanjat pohon itu diawasi oleh Radit yang dibawa yang tanpa sepatah kata pun. Serasa cukup, Rati pun mengajak Radit untuk pulang. Tapi Radit menolak dengan alasan katanya dia masih ada keperluan. Jadi Rati diminta untuk pulang duluan. Rati pun tak terlalu memperdulikan hal itu, karena baginya yang terpenting sekarang dia sudah mendapatkan apa yang sudah ia cari. Ia pun segera pamit pada Radit untuk pulang duluan, karena ia juga harus bersiap-siap berangkat kerja. Ketika sudah hampir keluar dari rimbunnya semak belukar tempat tersebut, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya dan melihat ke layar HP nama yang muncul di panggilan. Radit, ngapain sih itu anak? Tadi diajak pulang bareng gak mau, sekarang telepon, gumamnya. Dia menekan layar ponselnya dan mengangkat panggilan telepon tersebut. Halo Rat, ada apa? Kamu tersesat kah? Jawab Rati dengan nada mengejek. Tersesat gundulmu, gimana udah ketemu pohon kelornya? Seketika Rati tertegun menjawabkan Radit. Ia menghentikan langkahnya sesaat lalu menoleh ke belakang yang dipenuhi rerimbunan semak belukar. Rat, jangan bercanda. Kali ini suara Rati mulai terdengar pelan. Bercanda apaan? Aku tuh baru sempat kerja di pikiran kamu, takut gak bisa nemuin pohon kelornya. Rati menelan ludah, menenangkan hatinya. Sesaat kemudian langsung lari tunggang lalang sampai di tempat yang sudah ada beberapa rumah warga. Barulah ia menghentikan langkah kakinya. Dengan nafas tersengal-sengal, ia melihat lagi latar ponselnya dan panggilan Radit masih berjalan. Halo Radit, ngapain sih kamu sengosan? Serius? Kamu udah di kerjaan? Iyalah, ngapain aku bercanda. Kalau nggak percaya nih, ngomong sama Sari. Sari adalah teman satu kantor Radit. Terus? Yang sama aku tadi siapa? Maksudnya? Dit, serius aku tanya kamu sekali lagi. Beneran kamu tadi nggak nemuin aku dulu? Beneran lah. Kan kamu sendiri masuk kerjaku jam 7 pagi. Mana sempat aku nyamperin kamu di kebun. Mendengar penjelasan Radit, Rati terdiam. Tubuhnya mulai terasa gemetar. Halo Rat, halo. Suara di ujung ponsel itu memanggilnya. Rat, kamu kenapa?
Suara Radit terlihat semakin cemas di ujung ponsel itu. "Haro Rat, aku pulang dulu ya," jawab Ratih lemas mematikan ponselnya. Padahal dia sangat yakin kalau orang yang membantunya menemukan daun kelor itu adalah Radit. Muka dan postur tubuhnya terlihat sangat mirip dengan Radit. Tidak ada yang berbeda sedikit pun. Hanya saja bicaranya dan sikapnya pendiam dan membedakannya. Tapi kalau diingat lagi, wajah Radit saat itu memang terlihat sedikit pucat. Ratih mencubit kedua pipinya. "Oh, sakit." Mengelus kedua pipinya, matanya mulai melihat ke genggaman tangannya. Daun kelor itu masih ada, terlihat masih sangat segar. Dia sangat yakin kalau ini bukanlah mimpi atau halusinasi saja, tapi siapa pria yang membantunya tadi. Pikirannya terus bertanya-tanya di sepanjang perjalanan pulang menuju rumah. Entah dia manusia atau bukan, paling tidak dia telah membantunya menemukan pohon kelor yang dia cari. Hanya saja, kenapa wajahnya begitu mirip dengan Radit? Sesampainya di rumah, Ratih menaruh daun kelor yang dibawanya di atas meja makan. Kemudian dia masuk ke dalam toilet untuk membersihkan tubuhnya. Pikirannya masih terngiang-ngiang sosok Radit yang bernama tadi. Mungkinkah ada hantu di siang bolong? Tapi kalaupun bukan Radit, lalu siapa yang sosok membantunya tadi? Ratih mengambil gayung berisi air dan mengguyur kepalanya dengan air, membasuh mukanya dan membasahi seluruh bagian tubuhnya, berharap semua hal negatif yang ada pada dirinya saat mencari daun kelor tadi akan hanyut bersama air. "Kak, Mas Adi telepon nih lo," teriak Nana dari balik pintu kamar mandinya. "Iya, bentar lagi, suruh telepon 5 menit lagi." Ratih mempercepat mandinya, mengambil handuk dan melilitnya di dadanya. Ia bergegas masuk ke kamarnya dan mengganti bajunya. Kemudian berjalan menuju ke kamar Nana. "Mas Adi sudah telepon lagi, Kak?" "Belum kok. Mau ditelepon balik kah?" "Iya, telepon balik aja." Beberapa detik kemudian Nana memberikan ponselnya kepada Ratih setelah tersambung dengan Hadi. "Halo, iya Mas, kamu udah dapat daun kelornya nggak?" "Udah, aku taruh di atas meja." "Oke, sekarang kamu rendam daun kelor itu sama garam kasar." "Garam kasarnya di mana? Aku nggak tahu." "Ya beli toh di pasar mumpung masih buka. Ingat, garam kasar, jangan garam halus." "Iya ngerti," jawab Ratih di akhir telepon dengan cemberut. "Kenapa nggak bilang dari tadi pas kalian dia keluar buat beli garam kasarnya?" Gerutuku dalam hati, tapi dia tetap menurut dengan kakaknya. Tak butuh waktu lama untuk Ratih mendapatkan garam kasar itu, karena memang bisa dibilang rumahnya tidak terlalu jauh dari pasar tradisional. Sedangkan orang tuanya berjualan di pasar modern yang letaknya memakan waktu sekitar 15 menit dari rumahnya. Sesuai panduan dari kakaknya, Ratih merendam daun kelor yang baru didapatnya di baskom dengan air dan garam kasar yang baru saja dibelinya. Selama proses ia merendam dan mengaduk-aduk daun kelor itu, Ratih merasa seakan ada seseorang di belakangnya yang sedang mengawasinya. Namun ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakang. Nana, Ratih teriak Ratih memanggil adiknya. "Apa sih Kak?" "Temenin kakak Ki di sini." Gitu aja minta ditemenin." "Oga aku mau nonton drakor, lagi seru-serunya." Nana yang tak menggubris kakaknya dan langsung pergi kembali ke kamarnya. Ratih menghela nafas mencoba menenangkan dirinya. Karena baru saja tadi pagi ia mengalami hal aneh. Sekarang dia merasa ada orang yang sedang memperhatikannya. Sebenarnya Ratih sedikit takut mencoba menenangkan dirinya sendiri bahwa semua itu cuma perasaan saja dan mempercepat pekerjaannya. Setelah selesai, Ratih menutup baskom yang berisi air, garam,
daun kelor itu dengan kain lalu menimpahkan lagi dengan tutup panci. Kemudian ia mengangkat baskom itu dan hendak menyimpannya di bawah kolong tempat tidur bapaknya sesuai perintah kakaknya. Saat mendorong panci itu ke dalam kolong ranjang, tiba-tiba Ratih tersentak kaget. Ia menarik tangannya dengan cepat sampai terbentur dinding kolong ranjang. Ratih menyentuh tangan kanannya yang baru saja dia tarik dari dalam kolong dengan tangan kirinya. Hatinya mulai berdegup, bintik-bintik keringat mulai keluar dari atas keningnya. Ratih mendongakkan kepala melihat ke atas ranjang. Didapati bapaknya tengah tertidur pulas dengan tangan yang berbalut perban dan mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap. Ia menahan nafasnya, menahan perasaannya yang berkecamuk penuh ketakutan. Ratih merasa cemas tangan kanannya dengan tangan kirinya. Perasaan ini takut sangat mencekam hatinya, tapi perasaan penasaran juga mendorong pikirannya untuk melihat ke dalam balik pohon ranjang itu. Perlahan Ratih mulai mengulurkan tangannya. Dengan sedikit gemetar, ia mulai menyentuh kain spray yang menutupi kolong ranjang bapaknya. Ia membungkukkan tubuh dan kepalanya ke arah kolong sebelum ia menyibak kain spray yang menutupi isi kolong hati. Hatinya mulai berdetak kencang, tak kalah ia mulai menghitung dalam hatinya sebelum benar-benar menyibak kain spray yang menutupi isi kolong. 1, 2, 3. Kak! Sekali lagi Ratih terloncat kaget dengan suara panggilan Nana yang tiba-tiba. Kenapa sih? Tanya Nana setelah melihat tingkah kakaknya yang begitu kaget mendengar panggilannya. Apaan sih? Jawab Ratih kesal. Ini loh, Mas Adi telepon. Nana menyodorkan ponsel ke arah Ratih. Ya udah, kamu lanjutin tuh, masukin baskomnya ke dalam kolong. Ratih menerima telepon lalu pergi meninggalkan Nana. Dia sedikit lega karena dia tidak harus melihat ke dalam kolong dan melemparkan ke Nana. Nana sedikit tak mengerti dengan Ratih yang terlihat aneh dengan muka sedikit pucat. Hanya saja dia cuma berpikir mungkin kakaknya kelelahan. Nana mulai jongkok menyentuh baskom yang diletakkan kakaknya. Setelah masuk kolong dengan air yang berceceran di sekitar baskom, ia langsung mendorong baskom itu masuk seutuhnya ke dalam kolong. Gini aja nggak diselesain sekalian. Dasar Kalati pemalas, gerutuku sambil mendorong baskom ke dalam kolong. Usai memasukkan baskom berisikan daun kelor itu ke dalam kolong, Nana beranjak menuju toilet mengambil alat pel guna membersihkan ceceran air yang jatuh di lantai. Udah kamu masukin baskomnya? Tanya Ratih sesaat setelah melihat Nana sekilas berjalan melewati dapur. Udahlah, tapi mau bersihin lantainya yang basah. Pasti airnya tadi kamu tumpahin. Ya sudahlah, sekalian bersihin dalam kolongnya juga, takut kotor. Ih, harusnya kamu nih yang bersihin, kan kamu yang numpahin. Aku masih ada tugas dari Mas Adi, jadi kamu lanjutin aja. Sebenarnya itu cuma sebagian alasan Ratih aja agar Nana adiknya yang melakukan dan melihat isi dalam kolong ranjang yang ia sendiri merasa takut untuk melihatnya. Beberapa menit kemudian Nana keluar dari kamar bapaknya dengan membawa serangkaian alat pel. Ratih yang sedari tadi menunggu Nana di dapur pun langsung menegur Nana. Udah selesai? Udahlah. Yang di bawah kolong juga udah kamu bersihin juga? Udah semua. Emang kenapa? Ya udah, taruh dulu itu. Aku mau ngomong. Ya udah ngomong aja. Di ruang tamu biar enak. Mereka berdua mengatur posisi duduk di ruang tamu. Ratih mulai menggeser tubuhnya ke dekat Nana. Apaan sih? Gerutuku. Risih dengan tingkah kakaknya. Kamu tadi lihat sesuatu nggak di bawah kolong? Lihat. Jantung Ratih seketika berdegup kencang. Otot-otot tubuhnya seketika sulit untuk digerakkan. Apa yang kamu lihat? Tanya Ratih mulai gugup.
Ya, baskom yang ada di bawah kolong lah. Serius ini. Ratih mulai kesal dengan Nana. Emang apaan sih? Tanya Nana tak mengerti. Ya nggak tahu. Mungkin selain baskom ada apa lagi gitu. Nggak ada apa-apa selain baskom. Udah ah, nggak jelas kamu itu. Nana pergi meninggalkan Ratih dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Ratih meremas tangannya. Pandangan matanya menerawang jauh mengingat apa yang tengah ia rasakan tadi seketika memasukkan tangannya ke dalam kolong. Ia yakin betul ada sesuatu yang menyentuh tangannya di dalam kolong. Rasanya seperti sebuah tangan yang begitu dingin dengan kuku yang sangat panjang, karena merasakan betul sentuhan ujung kuku di tangannya. Bu, sakit bu, sakit, tanganku sakit, kepalaku sakit banget bu, teriak Pak Soleh tiba-tiba histeris. Sinta meneguk ludahnya, tak tahu harus berbuat apa yang harus ia lakukan, sungguh tak paham. Bu, bapak kenapa bu? Nana menangis takut mendengar teriakan bapak yang histerius. Pak, ayo pak minum obatnya dulu ya, ibu ambilin. Ayo ke kamar pak, ucap Sinta mencoba menenangkan suaminya. Padahal baru tadi siang kondisi Pak Soleh sudah agak membaik. Bahkan sudah bisa berjalan mondar-mandir di dalam rumah, meskipun sakit di tangannya belum menunjukkan kondisi yang baik. Ah, sakit bu. Pak Soleh masih terus berteriak tanpa henti, mengadu dan memohon-mohon. Sepertinya dia menahan nyeri teramat sangat. Sinta berusaha memapahnya menuju ke kamar, namun Pak Soleh menggeleng. Isyarat sudah tak sanggup lagi berdiri, apalagi melangkah. Dia berbaring di sofa dengan posisi lutut sedikit tertekuk karena panjang sofa lebih pendek dari tubuhnya. Bu, sakit bu, tanganku sakit, kepalaku sakit. Pak Soleh menghentak-hentakkan kakinya di sofa, menahan sakit yang teramat. Sinta membawakan sebotol putih berisi air serta wadah tube berisi salep. Salep berwarna putih susu itu dioleskan ke tangan suaminya yang hampir membusuk. Aduh bu, sakit. Ini pak, minum obat anti nyeri dulu. Sinta memasukkan kapsul ke dalam mulut Pak Soleh, berharap bisa sedikit meringankan rasa sakitnya. Pak Soleh terpaksa meminum beberapa butir kapsul dan tablet pemberian istrinya dengan menahan rasa sakit yang teramat. Bu, bapak kenapa sebenarnya bu? Tanya Nana yang kian panik. Kamu telepon Adi, suruh datang sekarang. Nanti ibu ceritakan setelah bapaknya gak tenang. Menit hingga jam berlalu, Pak Soleh masih saja berteriak meraung-raung kesakitan. Potong saja tanganku, potong kepalaku, aku sudah gak tahan, teriaknya pilu. Nana dan Sinta tak tega melihat teriakannya, sementara mereka tak mampu berbuat apa-apa, bahkan tak bisa menyentuhnya. Mereka seperti orang bodoh yang tak berdaya melihat orang yang mereka sayangi kesakitan sejadi-jadinya. Ingin sekali Nana meninggalkan tempat ini agar tak melihat derita bapaknya, namun ia tak bisa melakukan hal itu karena hatinya sangat ingin membantu bapaknya untuk sembuh dari luka itu. Hingga beberapa jam kemudian, sudah akhirnya Pak Soleh terlelap dan terdengar lagi pekikan menyedihkan itu. Ya Allah, sebenarnya sakit apa bapak hingga sampai seperti ini? Batin Nana pilu. Bu, bapak sudah tidur. Nah, ayo bantu ibu ngangkatin bapak masuk ke kamarnya. Kasihan tidur di sini, kakinya menekuk. Nana nggak kuat bu, nunggu Mas Adi aja. Dia sedang dalam perjalanan ke sini kok. Kamu sudah bilang masmu kalau suruh mampir ke rumah Pak Wiji dulu. Iya sudah, tadi terakhir aku telepon, katanya sudah masuk gang rumah Pak Wiji. Pak Wiji kemana ya? Dari tadi pagi ibu telepon nggak bisa. Padahal kemarin sore masih aktif nomornya. Mungkin lagi sibuk kali bu. Masalahnya ini
kenapa bapakmu tiba-tiba kambuh kesakitan seperti ini? Padahal setelah ibu basuh sama air rendaman kelor itu lumayan enakan. Kenapa sekarang malah jadi begini? Terakhir pas ibu telepon Pak Wiji, dia bilang apa loh Bu? Terakhir Pak Wiji cuma bilang kemarin malam mau ritual buat lihat siapa yang mau ngusilin keluarga kita, dan mempertanyakan apa tujuannya berbuat seperti itu. Tapi sama sekarang Pak Wiji nggak ada kabar. Mata Adi terbelalak ketika memasuki gang rumah Pak Wiji. Terdapat sebuah bendera kuning terpampang di ujung gapura pintu masuk gang. Dilihatnya dari jauh, didapatinya sedang banyak orang berkerumun, dan ada sebuah tenda kecil didirikan seperti berada depan rumah Pak Wiji. Adi memarkirkan mobilnya di pinggiran. Ia membuang puntung rokok yang baru saja dihisap. Setelah setengahnya lalu ia turun dari mobilnya. Adi sejenak berdiri memastikan apa yang lihat. Sampai ada dua orang wanita parubaya lewat di depannya dengan membawa baskom yang ditutupi kain. Maaf Bu, mau tanya, itu siapa yang meninggal? Tanya Adi menghentikan jalan dua wanita parubaya tersebut. Oh itu Mas, Pak Wiji meninggal dunia, jawab salah satu wanita parubaya itu. Hah? Adi terbelalak, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Iya Mas, tadi pagi meninggalnya, saut wanita yang di sebelahnya. Adi menelan ludah sesaat sebelum membuka mulutnya. Maaf Bu, sakit apa ya? Nggak sakit apa-apa Mas, tiba-tiba saja meninggalnya. Padahal kemarin sore masih bakar sampah depan teras rumahnya. Iya kemarin masih seger bugar. Nggak taunya tadi pagi dengar siaran Pak Wiji telah berpulang. Ya begitulah, siapa yang tahu rencana Tuhan, maut bisa datang kapan saja tanpa ada pernah menduganya. Kedua ibu itu malah antusias ngobrol sendiri sampai lupa kalau Adi di samping mereka. Oh iya Mas, Mas ini siapa ya? Tiba-tiba salah satu ibu itu sadar kalau Adi di antara mereka. Saya klien Pak Wiji Bu, jawab Adi ngangsal. Oh pasien, Pak Wiji tah? Adi mengangguk. Lah Masnya kelihatan sehat gini, emang sakit apa? Tanyanya lagi. Bukan saya Bu, tapi bapak saya. Oh alah, sakit apa bapaknya? Gak tahu Bu, saya juga kurang paham, cuma katanya kena guna-guna. Ya gitu, risikonya jadi dukun. Kalau kalah ilmunya, nyawa taruhannya, ucap ibu itu berkerudung hijau sambil mencolek ibu sebelahnya. Hus, mulutmu itu loh. Ibu berhijab hitam mencubit ibu berkerudung hijau. Ya udah Bu, terima kasih atas infonya, saya pamit dulu. Iya Mas, hati-hati, semoga bapaknya cepat sembuh. Makasih Bu. Adi mengangguk lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Ia terdiam sejenak memikirkan apa yang tengah dibicarakan ibu-ibu barusan. Sebegitu hebatnya kah santetnya mengenai bapak sampai orang yang hendak menolongnya pun terenggut nyawanya. Adi mengambil bungkus rokok di dalam kantong celananya, lalu mengambil sebatang rokok dan menyulutnya dengan korek sebelum ia mulai menjalankan mesin mobil, lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Sebenarnya apa alasan melantar belakangi orang yang menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti bapak? Apa salah bapak sampai dia sebegitu keji menyakiti bapak? Pikiran Adi terus berkecamuk sepanjang menuju perjalanan rumah orang tuanya. Ia tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Sampai tanpa terasa Adi sudah mulai di depan gerbang pintu rumah orang tuanya. Adi turun dari mobilnya, membuka gerbang rumahnya, lalu memasukkan mobil ke dalam garasi. Ia berjalan gentai memasuki dapur yang berada tepat di belakang garasi, lalu menuju ke arah kamar bapaknya. Adi celingukan karena tak mendapati siapapun di kamar itu. Mulutnya mulai berteriak memanggil ibu dan Nana adiknya.
Nana segera menghampiri dengan setengah berlari sambil berbisik, "Jangan berisik." Sinta merangkul tubuh suaminya yang memberontak kesakitan. Air matanya menetes deras tak tahan melihat kondisi suaminya yang kian memburuk. "Pak, sabar pak. Sebentar lagi Adi pulang bawa obat buat bapak." Pak Soleh terus mengerang kesakitan, berupaya menggerak-gerakkan tubuhnya karena rasa sakit yang teramat. Suara erangan itu berdegup keras hingga membuat Adi yang celingukan mencari kedua orang tuanya di belakang langsung berlari ke depan menuju asal suara tersebut. "Bu, bapak kenapa?" tanya Adi panik. "Mana Pak Wiji? Bukannya ibu menyuruh kamu membawa Pak Wiji ke sini?" teriak Sinta dengan derai air mata tanpa menjawab pertanyaan Adi. Adi menatap bapaknya pilu, lalu mengalihkan pandangannya pada ibunya sambil berkata lirih, "Pak Wiji meninggal." Mendengar jawaban anaknya, Sinta langsung lemas. Ia melepas pelukannya, tubuhnya terdoyong lemas sampai jatuh terduduk di lantai. Tatapan matanya kosong dengan air yang mengalir deras. Sedangkan Adi tak mampu berbuat banyak. Ia merangkul ibunya dengan menahan air matanya. Bagaimanapun juga dia adalah anak laki-laki, satu-satunya di keluarga ini. Ia tak boleh lemah. Mau sehancur apapun hatinya, dia harus tetap terlihat tegar agar adik-adiknya tidak ikut rapuh bersama orang tuanya. "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" ucap Sinta tak berdaya. Adi menggelengkan kepalanya karena baru kali ini di sepanjang hidupnya mengalami hal semacam ini, menyaksikan orang tuanya terpuruk dalam kesakitan yang tak dapat dinalar oleh pikiran. Seorang ayah yang biasa terlihat kuat, tegar dan gagah, yang pantang menyerah dalam menghadapi berbagai kondisi, kini tak berdaya oleh sakit yang mungkin keramat. Sakit dirasakan hingga membuatnya berteriak begitu hebatnya. "Ah, sakit!" Teriakan Pak Soleh kembali memecah kebisuan mereka. Sinta berupaya melakukan berbagai cara agar rasa sakit suaminya sedikit mereda, seperti kembali membasuh tangannya dengan sisa daun kelor, menaburi dengan garam, bahkan membacakan ayat-ayat suci. Tapi usahanya sia-sia. Justru teriakan Pak Soleh semakin keras. Saking sakitnya, Pak Soleh sampai mengguling-gulingkan tubuhnya dan menendang-nendang bantalan kursi. Tubuhnya bahkan hampir jatuh beberapa kali dari kursi. Andai saja Adi tidak menahannya. Sakit. Sudah hampir 4 jam Pak Soleh meronta-ronta kesakitan, sampai akhirnya Sinta teringat dengan salah satu kerabatnya yang punya kenalan orang pintar. Tanpa pikir panjang, Sinta langsung menghubungi kerabatnya dan langsung disembuhkan ke orang pintar kenalannya. Dari percakapan itu, Sinta diminta mengambil segelas air putih lalu dipandu merapalkan doa. Setelah itu air putih diminumkan ke suaminya, setengahnya lalu sebagian untuk membasuh seluruh bagian tubuh Pak Soleh. Barulah setelah itu Pak Soleh mulai tenang dan tertidur. Sinta dan Adi mengangkat bapaknya ke dalam kamar supaya Pak Soleh bisa beristirahat lebih nyaman. Hari ini mereka berdua sepakat bergantian menjaga Pak Soleh karena biasanya jam 12 malam dan jam 6 sore sakit yang diderita Pak Soleh selalu kambuh. Terlebih hari ini adalah malam Jumat, malam yang dipercaya orang Jawa sebagai malam yang sakral untuk makhluk halus. Mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait Pak Soleh adalah sakit buatan. Malam ini terasa sangat kelam. Adi menatap ibunya yang tengah tertidur di samping bapaknya, lalu melihat ke arah gagang pintu yang bergoyang. Tak lama kemudian Ratih muncul dari balik pintu, mendekati Adi dengan membawa secangkir kopi luwak. Ia menepuk pundak kakaknya, lalu menyodorkan kopi untuknya. Adi menerimanya dan langsung menyeruput kopi pemberian Ratih. Sebenarnya inilah yang dari tadi ia tunggu. Biasanya ada istrinya yang selalu menyiapin kopi untuk kopinya. Tapi kali ini istrinya tidak ikut datang ke rumah orang tuanya
karena tadi siang dia berburu-buru setelah ditelepon ibunya untuk menjemput Pak Wiji. Di sisi lain, Nana yang tertidur di kamar paling depan mendengar suara ketukan pintu. Yang tengah tertidur bersama anaknya pun terbangun. Ia menoleh. "Apa itu, Ratih?" Dia pun beranjak dan bergegas membukakan pintu. Tapi anehnya tidak ada siapapun di luar. Nana menelan ludah, bulu kuduknya perlahan berdiri. Nana kembali menutup pintu dengan perlahan, berusaha terlihat tenang dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia duduk di atas kasur, mengatur detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Kemudian ia mengambil handphone yang ada di samping anaknya. Dilihat jam di layar handphone sudah menunjukkan pukul 12:05. Kakaknya pasti sudah pulang dari jam 10 tadi. Lalu siapa yang mengetuk pintu? Apakah Kak Adi? Belum juga menenangkan hatinya, tiba-tiba gagang pintu kamarnya bergerak sendiri, seakan ada yang menekan dari luar. Lama-kelamaan gagang pintu itu bergerak semakin cepat, seperti memaksanya untuk membukakan pintu. Nana gemetaran dan mulai menjatuhkan handphone yang ia pegang. "Ya Allah, selamatkanlah aku," katanya sambil memejamkan mata. Ia pun membacakan ayat kursi beberapa kali dan akhirnya gagang pintu yang bergerak itu mulai terhenti. Setelah ditunggu beberapa saat tak ada pergerakan, ia pun bergegas mengangkat Faro yang di tengah tertidur. Ia berjalan perlahan dengan hati yang berdebar-debar, mendekati pintu kamarnya, kemudian membuka pintu kamarnya. Sama halnya seperti tadi, ia tidak ada siapapun di luar. Seketika itu sambil menggendong Faro, Nana langsung berlari keluar menuju kamar orang tuanya di belakang. "Ada apa sih?" tanya Adi dan Ratih hampir kebersamaan. "Kak, ada yang ngetuk-ngetuk pintu, mainin gagang pintu kamarku," ucap Nana dengan nafas yang tak beraturan. Adi dan Ratih langsung melongo mendengar ucapan Nana. Mereka pun saling menatap dengan perasaan takut. "Kak, aku takut," ucap Nana gemetaran. "Perasaan kamu aja kali." Adi mencoba menepis cerita Nana. "Enggak Kak, beneran ada yang ketuk-ketuk pintu. Aku kira itu tadi kakak Ratih yang pulang kerja. Tapi pas aku buka, nggak ada siapa-siapa. Terus aku masuk ke kamar, nggak ada. Kemudian ada yang mainin gagang pintu kamarku, seakan berusaha mau masuk." Nana meyakinkan kedua saudaranya bahkan bahwa apa yang dialami itu nyata. "Mungkin Nina ngerjain kamu kali." Kali ini Ratih mencoba menepis cerita Nana, meskipun sebenarnya dia percaya, karena beberapa kali ia juga mengalami hal mistis, bahkan pernah juga melihat penampakannya. Belum lagi semenjak ayahnya sakit, ia kerap sekali mengalami mimpi buruk yang benar-benar seolah nyata. "Gak mungkin Kak, aku tahu Nina di jam segini pasti udah pulas tidur. Kalau gak percaya, coba cek aja di kamarnya," sangkal Nana. "Cek sono Kak, biar Nana lega. Siapa tahu ada maling atau emang Nina yang usil." Ratih menggendong Adi untuk beranjak ke tempatnya. "Gak mau ah, kamu aja sana yang cek. Aku mau di sini jagain bapak," tolak Adi mengembalikan posisi tubuhnya setelah didorong Ratih. Sebenarnya Adi juga merasa takut, hanya saja dia gengsi mengatakan ketakutannya karena sebagai seorang kakak dan laki-laki kedua di rumah ini, setelah ayahnya harusnya dia lebih pemberani. Tapi emang dasarnya sifat Adi itu memang penakut dari dulunya. Apalagi setelah bapaknya mengalami sakit yang tak wajar, ketakutan Adi malah semakin bertambah saja. Padahal dia belum mengalami hal aneh apapun seperti yang dialami adik-adiknya. Mungkin karena beda rumah, makanya Adi terbebas dari gangguan gaib. Setelah saling berdebat, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk melihat bersama ke kamar Nina, sekaligus mengecek kondisi situasi di rumah tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka semua juga takut
kalau saja ada orang jahat atau orang asing yang masuk ke dalam rumah. Adi dan Ratih beberapa kali saling dorong untuk berjalan di depan sampai akhirnya Ratih melangkah dengan kakaknya dan berjalan paling depan, diikuti Adi dan Nana di belakangnya. Ratih berjalan perlahan atau setengah cingkrak agar tidak memicu suara berisik dari langkah kakinya. Tujuannya supaya andai saja beneran ada orang jahat mereka tidak langsung ketahuan dan bisa mengintip pergerakan orang tersebut lalu menangkapnya. Sambil berjalan mereka semua harus menoleh ke kiri dan ke kanan selama menuju perjalanan ke kamar Nina, meskipun jarak kamar Nina dan kamar orang tuanya hanya beberapa meter saja. Tapi mereka merasa seakan perjalanan itu sangat lama, mungkin karena mereka bertiga berjalan perlahan dan sangat waspada dengan kondisi di sekitarnya. Nana yang sudah ketakutan sedari tadi terus mencekram erat lengan baju Adi. Begitu pula Adi yang ikut mencekram lengan baju Ratih. Beberapa kali Ratih menyibakkan lengannya karena merasa risih dipegang lengan bajunya oleh kakaknya. Begitu sampai di depan pintu kamar Nina, Ratih mulai mengetuk pintu beberapa kali yang tidak ada jawaban apapun dari balik pintu itu. Tok 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 tok. Ratih kembali mengulangi sampai beberapa kali, namun tidak ada jawaban untuk dari pemilik kamar tersebut. Tok tok tok. Udah buka aja, seloroh Adi yang sudah tidak sabar. Emang gak dikunci? Tanya Ratih mengembalikan badannya ke arah Nana dan Adi yang ada di belakangnya. Coba aja, saut Nana sedikit gemetar. Ah, kelamaan. Adi maju ke depan menyibak tubuh Ratih yang menuju gagang pintu kamar Nina. Krek. Pintu kamar mulai terbuka dan mereka bertiga langsung berteriak histeris. Sesosok perempuan bergaun putih berdiri dengan rambut yang aut-autan di balik pintu kamar yang baru saja Adi buka. Wajahnya terlihat samar karena kondisi lampu kamar yang dimatikan. Perempuan itu berjalan mendekati ke arah mereka sambil berkata lirih. Apaan sih? Dengus Nina kesal sembari menekan tombol lampu kamarnya yang ada di samping pintu kamar. Setelah lampu kamar dinyalakan, barulah mereka bisa melihat dengan jelas yang berada di balik pintu tersebut. Sialan kamu, ngagetin saja. Bentak Adi kesal sambil mengelus dadanya yang terasa kena serangan jantung. Orang aku mau bukain pintu kok malah teriak. Dengus Nina membela diri. Weh, paling tidak tadi kamu jawab dulu, ketukan pintunya. Seloroh Ratih ikut kesal. Ngantuk, males ngomong. Lagian pada ngapain sih di sini? Mau mastiin, kamu tadi ngapain aja? Ratih membalas pertanyaan Nina. Gadis itu menggarung-garung kepalanya sambil mengingat apa yang dia lakukan hari ini. Tadi siang aku sekolah, terus habis pulang sekolah mampir main ke rumah temanku sebentar. Terus udah, maksudnya malam ini kan kamu ngapain aja? Tidur jam berapa? Nana memutus cerita Nina yang menurutnya terlalu panjang, sedangkan yang dia butuhkan adalah intinya barusan siapa yang ketuk-ketuk pintu bermain gagang di pintu kamarnya. Dari jam 8 aku udah tidur, mau ngapain lagi coba? Seketika Nana langsung merangkul lengan Ratih. Tuh kan kak, siapa coba tadi yang ketuk-ketuk pintu dan mainin gagang pintu kamar aku? Serius, kamu tadi tidur? Tanya Ratih meyakinkan. Ya iyalah, bangun juga gegara kalian ketuk pintu kamarku. Ratih dan Nana dan Adi saling menatap satu sama lain dengan raut muka penuh tanda tanya. Mereka terdiam beberapa saat sampai suara di belakang menggerakkan mereka. Sinta berjalan tergopoh-gopoh dengan muka setengah mengantuk, menghampiri mereka yang sesaat membisu. Ada apa teriak-teriak? Tanya Sinta panik. Nggak ada apa-apa kok bu, cuma tadi ada tikus saja. Jawab Adi berbohong supaya ibunya tidak cemas. Iya nggak apa-apa kok bu, aman.
saut Ratih. Terus ngapain tadi teriak-teriak? Tanya Sinta lagi. Tikusnya loncat, jadi kita kaget. Adi kembali berbohong. Bohong bu, mereka gak. Ratih langsung menyumbat mulut Nina ketika ia hendak berkata jujur. Mata Sinta melirik anak-anaknya dengan penuh tanda tanya. Ibu kembali tidur aja, biar kita urus tikusnya. Adi mendorong ibunya perlahan menuju ke arah kamar belakang tempat Pak Soleh istirahat. Sinta pun dengan terpaksa menuntut kembali ke kamar menemani suaminya. Mereka menghela nafas ketika dilihat ibunya menurut kembali menemani bapaknya di kamar belakang. Sebenarnya ada apa sih? Tanya Nina melepas tangan Ratih yang menyumpal mulutnya dengan kesal. Udah, kamu tidur aja sono. Ratih mendorong Nina kembali masuk ke dalam kamarnya. Udah bangunin, tengah malam, sekarang suruh tidur lagi. Gak jelas banget sih kalian. Brak. Nina menutup pintunya dengan kesal. Kini hanya ada mereka bertiga yang ada di ruangan itu. Setelah berdiskusi beberapa saat, akhirnya mereka kembali meneruskan pencarian. Mereka mulai dari kamar Nana, bawah tangga, sampai ke teras depan. Namun mereka tak menemukan apapun. Mereka pun mulai meneruskan pencarian. Mereka sampai di atas dan sama sekali tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya Adi memutuskan menyerah dan berniat istirahat saja. Namun ketika ia hendak menuruni anak tangga, sepintas dia melihat sekelebat bayangan hitam. Dadanya mulai berdegup kencang, kakinya pun mulai gemetaran, hingga membuatnya sulit menggerakkan kakinya. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Tak kalah ia merasakan seakan ada hembusan angin di tekuk lehernya. Bulu roma pun sontak berdiri, namun ia masih sulit menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk sekedar berteriak pun ia tak bisa. Di sisi lain, Nana dan Ratih tak menyadari kalau Adi tertinggal di toilet belakang lantai 2 pun terus melakukan pencarian, masuk ke dalam kamar-kamar yang ada di lantai 2. Memang bisa dibilang rumah Pak Soleh terbilang cukup besar dibandingkan rumah-rumah milik tetangganya. Rumah 2 lantai itu memiliki 3 kamar. Itu milik Ratih, Nina, dan kamar tamu. Tapi semenjak Adi kakaknya pindah keluar kota, kamar milik Adi ditempati Nina. Di lantai atas juga dilengkapi 1 kamar mandi, dapur mini, gudang, ruang santai, dan 1 ruangan karaoke untuk keluarga itu menghibur diri. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 kamar tidur, 1 kamar belakang milik Sinta dan Pak Soleh, 1 kamar depan milik Nana, dan 1 lagi kamar Adi yang kini ditempati oleh Nina. Jadi Ratih sendiri yang menempati lantai atas jika tidak ada tamu, kalau keponakannya berkunjung ke rumah. Kak, Adi mana? Ratih menoleh ke belakang disusul oleh Nana. Ia mengikutinya menoleh. Mereka baru sadar kalau Adi menghilang sejak mereka selesai mengecek kamar terakhir di lantai 2 tersebut. Oke ya, itu tadi cerita dari Santet Pring Sedapur ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itulah sahabat cerita dari Santet Pring Sedapur ya. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari dalam video ini ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.